Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara semua. Bersyukur lagi karena kita berjumpa dalam kasih dan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang kita rasakan adalah salah satunya dengan hari baru. Saya meyakini ketika ada hari baru berarti ada kesempatan baru. Ada kemurahan baru yang kita nikmati. Mari sebelum kita beraktivitas di medan juang dan medan lain kita masing-masing, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman, pegangan, pandu di dalam kita menjalani hidup kita di hari ini. Satu bagian firman Tuhan dengan tema yang masih sama, yaitu nilai-nilai rohani yang harus kita hidupi di tahun baru. Dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan untuk kita semua. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ini menarik sekali. Petrus mengatakan, sesungguhnya, sungguh-sungguh, benar, aku telah mengerti, aku paham sekarang, bahwa Allah tidak membedakan orang. Pernyataan Petrus ini masih berkaitan dengan penglihatan yang dia terima sebelumnya, lalu pengalaman ketika dia berjumpa dengan utusan dari Kornelius, bahkan berjumpa dengan Kornelius sendiri. Dia mengatakan bahwa pengalaman itu membuat aku sekarang sungguh-sungguh paham, sungguh-sungguh mengerti dengan benar, mengerti dengan jelas bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Pernyataan ini sangat menarik sekali, bagaimana pemahaman Petrus itu diubahkan. Pengertian Petrus dibawa ke tingkat yang lebih dalam lagi. Perspektif Petrus diperbaharui. Cara pandang Petrus kepada orang lain diberikan kacamata baru. Sehingga dia bisa mengatakan bahwa Allah tidak membeda-bedakan orang. Pelajaran ini menarik sekali Bapak Ibu ketika saya merenungkannya. Pelajaran ini berbicara tentang bagaimana kita peka kepada kehendak Tuhan, bagaimana kita memaknai pengalaman-pengalaman kehidupan sebagai sarana Tuhan mengajar kita. Pengalaman Petrus adalah pengalaman transformasional atau pengalaman perubahan kehidupan, perubahan perspektif dan paradigma. Dimulai ketika Petrus memaknai dan mencoba memahami setiap pengalaman kehidupannya, lalu kemudian dikaitkan dengan kehendak Allah. Kehidupan adalah sebuah pengalaman. Kita mengalami banyak sekali pengalaman, makanya kita dengan mudah untuk bercerita, menceritakan pengalaman. Karena pengalaman itu bisa tersimpul dalam sebuah cerita. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mencoba memaknai pengalaman itu sebagai sarana Tuhan mengajar kita? Pengalaman Petrus dia maknai sebagai sarana Tuhan mengajar dia, sehingga dia mengatakan, aku sekarang sungguh-sungguh mengerti. Saya meyakini Tuhan menghadirkan berbagai macam pengalaman dalam kehidupan kita, tapi kadangkala kita melewatkan kesempatan belajar. Pengalaman, experience itu berlalu begitu saja karena kita tidak mencoba merenungkan kira-kira Tuhan mengajar apa kepada saya dengan pengalaman ini. Kepekaan dan pemaknaan dalam sebuah pengalaman itu menjadi penting untuk bisa mengajar dan mengubah kita. Termasuk juga ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan. Saya meyakini pasti ada pelajaran yang ingin Tuhan nyatakan di sana. Misalnya dalam 1 bulan, keuangan kita tidak cukup. Kira-kira pelajaran apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita? Misalnya, kita gagal ketika mengerjakan sesuatu. Kita bertanya, kira-kira Tuhan ingin mengajarkan apa di dalam kehidupan kita? Atau misalnya, ban motornya bocor. Kita bisa tetap bertanya, kira-kira Tuhan sedang mengatakan apa, mengajarkan apa dalam kehidupan kita? Misalnya kita sakit, kesehatan kita terganggu, kita pun tetap bisa bertanya, kira-kira Tuhan sedang mengajarkan apa di dalam kehidupan dan pengalaman saya sekarang. Sama seperti Petrus, dia mengalami pembaharuan, perspektifnya berubah ketika dia berusaha mencari kehendak Tuhan di dalam pengalaman kehidupannya. Memaknai setiap pengalaman kehidupan. Mari kita belajar seperti Petrus, peka,
mencoba mencari tahu kira-kira Tuhan sedang mengajar apa ketika saya mengalami ini dan mengalami itu. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk terus hidup dan mengasihi Tuhan, berbuah bagi kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu sebelum kami menjalani aktivitas kami di hari ini. Anugerah, berkat, dan kasih Tuhan kiranya atas jemaat semuanya, bahkan ketika jemaat di dalam pergumulan, sakit, penyakit, dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Berikan kami hati dan mata untuk bisa melihat apa yang Tuhan ingin sedang lakukan dan ajarkan buat kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.